Halo guys, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena ini merupakan podcast perdana saya sebagai mahasiswa arsitektur UTY, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Dian Permana, mahasiswa arsitektur Universitas Teknologi Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 52009111054. Tujuan saya bikin podcast ini sebenarnya selain untuk menambah wawasan bagi kita semua, juga ini merupakan suatu pemenuhan tugas untuk mata kuliah Pancasila. Keren banget kan? Tugasnya bikin podcast. Ya iyalah, gak kalah keren sama dosen pengampunya, yaitu Bapak Rezi Muin Espar MSCC. Di sini kita akan ngomongin tentang masalah kasus korupsi di Indonesia. Kita akan mengambil 5 poin atau 5 kasus korupsi di Indonesia. Apa saja? Tapi sebelum masuk ke 5 kasus tersebut, saya tuh suka miris sekali, suka sedih rasanya kalau mendengar kata korupsi. Bagaimana gak sedih loh, itu uang banyak dikorupsi sama untuk kepentingan dirinya sendiri. Juga kalau dibilang Indonesia itu merupakan negara dengan tingkat kasus korupsinya tertinggi, hampir tertinggi di seluruh dunia sih kan. Suka sedih aja gitu, kenapa uangnya gak dialokasikan ke hal-hal yang lebih penting untuk kemakmuran rakyat. Tapi ya gimana lagi, orang-orang tersebut ya gak tahu khilaf atau apalah, itu suka banget gitu bikin masalah merugikan negara. Tapi kita doain aja lah, semoga Indonesia kedepannya bebas dari kasus korupsi. Sebelum masuk ke 5 kasus korupsi, kita harus mengenal terlebih dahulu pengertian mengenai korupsi itu sendiri. Korupsi itu secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Itu yang saya baca sih. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana memperkaya diri sendiri. Gimana gak kesal kita sebagai rakyat? Uang untuk kepentingan negara diambil untuk masuk kantong sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri. Parah banget sih. Tapi di sini juga disebutkan bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi orang yang membantunya itu, korupsi biasanya kan gak satu orang, ya bawa kawan-kawannya atau suatu korporasi juga, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebabnya juga bermacam-macam guys, tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Ya emang gitu sih, kecenderungan korupsi itu terjadi di instansi-instansi pemerintahan. Tapi sebenarnya pada faktanya, korupsi sebenarnya terjadi dari hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Jadi bukan hanya di instansi pemerintahan, di hal-hal lain juga ada sih yang namanya korupsi. Tapi yang dapat kita lihat di TV-TV itu, yang kasus korupsi itu yang dapatnya pejabat-pejabat instansi pemerintahan. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena mudah aja gitu. Korupsi sekarang ini banyak dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintah dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Di sini disebutkan setiap tahun, bahkan mungkin setiap bulan,
banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Kalau ditanya korupsi itu asal usulnya dari mana sih ya? Katanya sih pernah dengar di guru sejarah SMA. Pada masa kolonialisme itu banyak sekali meninggalkan warisan buat negara kita. Warisan yang baik itu contohnya irigasi lah gitu, jalan. Terus ada juga warisan yang buruk, yang nggak baik lah gitu bisa disebutkan. Yaitu ini, kasus korupsi ini. Jadi karakter korupsi itu diwariskan oleh orang-orang Belanda pada masa kolonialisme katanya. Kapan itu terjadi? Pada waktu zaman-zaman POC. Yaitu pada waktu POC katanya pas jaya-jayanya di Indonesia. Pada masa kolonialisme bangkrut. POC itu bangkrut gara-gara anggotanya sendiri. Pada waktu itu POC menjadi berkuasa di Indonesia, tapi ada anggotanya yang melakukan tindakan yang bisa disebutkan korupsi. Akhirnya POC bangkrut dan meninggalkan warisan tersebut di Indonesia. Jadinya kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini, wah kacau banget sih. Kalau gak ada kasus korupsi mungkin Indonesia udah menjadi negara yang paling maju sih. Tapi ya gimana lagi, kita mulai aja dari sekarang gitu. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian korupsi bisa terjadi dari segi kehidupan manapun. Tidak hanya pada pemerintahan, akibatnya korupsi juga berkembang dengan begitu banyak definisi. Jadi definisinya juga secara internasional belum ada satupun yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Nah, ini ada satu ini yang menurut bahasa Latin nih. Kata korupsi berasal dari kata Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling. Nah, di sini disebutkan busuk, rusak, dan menggoyahkan. Emang sih pelaku korupsi itu busuk, rusak. Dia itu menggoyahkan, jadi korupsi itu menggoyahkan iman sang pelaku kan. Kalau tertanam di dalam dirinya dan gak goyah, kekuatan iman itu gak mungkin dia korupsi, karena ia percaya pastinya korupsi itu salah. Korupsi itu dapat membuat ia masuk ke dalam neraka. Ngeri banget kan. Tapi ya gara-gara digoyahkan sama yang namanya uang instan itu dari korupsi, akhirnya imannya goyah. Sesuai dengan ya arti dari bahasa Latin corrumpere ini yang bermakna busuk, rusak, dan menggoyahkan. Kemudian ada juga pengertian korupsi menurut Kamus Oxford. Ini dari Kamus Oxford ini. Korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Korupsi itu emang perilaku yang tidak jujur. Mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa persetujuan juga. Itu hak orang lain loh. Tapi kalau dia bilang gak akan mungkin kan orang lain itu ngasih. Jadi akhirnya ia sembunyi-sembunyi, akhirnya ketangkap di penjara. Nah, hukumnya ini nih yang parah sih, gak sesuai sih sama apa yang ia lakukan. Kemudian lanjut ke pengertian korupsi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Bisa jadi perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, ini menurut hukum juga ada pengertian korupsi menurut hukum di Indonesia. Pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Nah, itu merupakan 7 jenis yang menjadi tindak pidana korupsi. Itu kategorinya tadi disebutkan. Yang dalam arti luas, pengertian korupsi yaitu penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai korupsi berat yang diresmikan. Ya kayak korupsi bansos COVID itulah. Nah, itu termasuk korupsi yang sangat berat. Nah, untuk kasus tersebut nanti kita akan jelaskan. Ada kok itu masuk. Kita langsung aja masuk ke 5 kasus korupsi di Indonesia. Di sini saya akan sebutkan kelima kasus tersebut. Yang pertama, ada kasus Jiwasraya. Ini tuh merupakan kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Menjadi sorotan gara-gara gagal bayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Wih, 12 triliun guys. Nah, ini itu mencapai, katanya kalau di total itu mencapai 13,17 triliun rupiah. Ini tuh pada tahun 2019 kejadiannya. Kejaksaan Agung juga menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Untuk detailnya nanti kita jelaskan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kasus Bank Senturi. Ini terjadi pada tahun 2014. BPK juga melaporkan kerugiannya mencapai 6,76 triliun rupiah. Wah, banyak juga nih, 6 triliun. Kemudian ada juga kasus nih, ini yang kasus yang menurut saya yang menyusahkan kita semua nih, terutama berdampak langsung kepada kita ini. Kasus EKTV. Kasus korupsi KTP elektronik atau EKTP ini yang merugikan negara senilai 2,3 triliun rupiah. Wah, ini pasti benci banget ini sama pelaku korupsi EKTP nih. Soalnya kita dulu pas mau bikin KTP itu susahnya minta ampun. Belangkonya gak ada lah, atau apanya gitu. Pokoknya agak dipersulit aja gitu. Tahu-taunya anggarannya dikorupsi sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, ini ada kasus korupsi Hambalang. Kalau kalian tahu itu kasus korupsi Hambalang itu yang sampai sekarang tuh katanya ada, ya ini mungkin jokes lah dari para oposisi partai tertentu lah. Hambalang ini malah membuat candi Hambalang, yaitu gara-gara proyek mangkrak yang menyebabkan total kerugian negara pada kasus ini yaitu mencapai 706 miliar rupiah. Mantap banget. Nah, ini tuh yang menyeret anggota-anggota Partai Demokrat, menjadikan elektabilitas Partai Demokrat ini menjadi ya gak baik lah nih sampai sekarang gitu. Kalau ada apa-apa itu pasti sama lawan-lawan partai politiknya itu, Partai Demokrat tuh diseret-seret terus sama kasus Hambalang ini. Kasus Hambalang ini juga bukan hanya melibatkan keanggotaan Partai Demokrat, tapi melibatkan Menteri Pemuda Olahraga juga, Andi Malarangeng pada saat itu. Kemudian anggota DPR yang nanti kita sebutkan lah ya satu-satu pas penjelasan detailnya lah sama kronologinya.
Kemudian yang kelima, yang terakhir nih yang kita akan sebutkan, ini baru-baru aja terjadi, ini sih paling bejat sih menurutku. Kasus korupsi Bansos Covid, bantuan sosial Kementerian Sosial pada waktu wabah Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Ini parah banget sih ini. Orang-orang lagi kesusahan, cari makan susah, dagang nggak laku, para pekerja dipecat sepihak, di PHK. Ya ini yang udah kaya, yang udah ya hidupnya senang kan, itu di sama negara kan, dibantu gitu, dikasih tunjangan. Ini malah korupsi dana bantuan sosial. Ya dikit sih katanya, cuma 10.000 tiap paket sembako yang harusnya 300.000, maaf. Tapi kalau dikalikan kan 10.000 kali berapa juta paket bansos buat rakyat, ya MM-an dong. Ya gak tau lah, kacau banget sih. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Kita langsung aja loncat ke kasus korupsi yang pertama, yaitu kasus korupsi Jiwasraya. Kasus korupsi Jiwasraya pada tahun berapa ini ya? 2019. Kasus PT Asuransi Jiwasraya mencapai 13,7 triliun rupiah kerugian negara. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank. Berperan sebagai agen. Nah, si Jiwasraya ini berperan sebagai agen penjual. Pada tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Nah, siapa aja sih tersangkanya pada kasus Jiwasraya ini? Keempat tersangka itu adalah yang pertama, mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya. Wah, Direktur Utama padahal gajinya udah gede masih aja pengen korupsi. Gak tahu juga sih ya, tergiur sama uang besar hasil instan, ya siapa yang gak mau sih. Yang bernama Hendrisman Rahim, nah itu untuk dirut asuransi Jiwasrayanya. Kemudian yang kedua ada direktur juga dari PT Maxima Integra, yaitu Bapak Joko Hartonto Tirto. Kemudian ada komisaris dari PT Hanson International Beni, yaitu Cokro Saputro, dan komisaris utama PT Trada Alam Minera, yaitu Heru Hidayat. Perkara ini diadili oleh Hakim Agung Suhadi sebagai ketua majelis dengan anggota Edi Armi dan Ansori. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan putusan ini, Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup. Nah, untuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat divonis seumur hidup. Kemudian sementara itu atas putusan ini, Hendrisman Rahim dihukum 20 tahun penjara dan Joko Hartono Tirto dihukum 18 tahun penjara. Para terdakwa tetap terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP. Padahal loh, Jiwasraya itu sebelum dikorupsi nih ya, katanya menurut berita-berita itu keuntungannya tuh sangat besar banget, sampai-sampai dia bisa menjadi sponsor Manchester City, klub bola asal Inggris itu, yang menjadi ya ini klub bola keren lah, terbaik menurutku. Sponsor Manchester City, klub bola asal Inggris yang ya enggak kalah juga. Ini merupakan klub bola ya walaupun katanya sih kurang pendukungnya, tapi Manchester City ini menjadi klub
bola terbaik sih menurutku. Ya udah, kita lanjut aja ke kasus korupsi yang kedua, yaitu mengenai kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ini ramai di tahun 2014 guys. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan kerugian negara mencapai 6,76 triliun berdasar laporan hasil perhitungan LHP. Selain itu, kerugian negara yang lain mencapai 689,394 miliar. Wah, banyak banget. Itu kalau dibeliin cilok, kayaknya se-Yogyakarta tertutup deh sama cilok. Untuk pemberian fasilitas, untuk yang 689 miliar rupiah itu untuk pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Senturi. Nih, ini kronologinya. Bank Senturi merupakan hasil merger Bank CIC milik Robert Tantular dengan Bank Piko dan Bank Danpak pada 2004. Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia sekitar akhir Oktober 2008 atau awal November 2008. Nah, untuk penyetoran modal sementaranya untuk Bank Senturi yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 ya guys, sebesar 1 triliun. Kemudian pada 25 November 588,314 miliar rupiah. Tanggal 26 November sebesar 475 miliar rupiah. 27 November sebesar 100 miliar rupiah. 28 November sebesar 250 miliar dan 1 Desember sebanyak 362,826 miliar rupiah. Waduh, pusing banget nih baca-baca uang banyak gini. Akhirnya dikorupsi lah, sehingga totalnya itu dari tadi di total dari awal penyetoran menjadi 2,776 triliun rupiah. Banyak banget. Pengucuran modal kembali dilanjutkan lagi nih tanggal 30 Desember. Seluruhnya mencapai 4,997 triliun rupiah. Dilanjutkan pada 4 Februari 2019 sebesar 850 miliar dalam bentuk surat utang negara. 24 Februari 2009 sebesar 185 miliar dalam bentuk surat utang negara juga, dan terakhir 150 miliar rupiah melalui real time gross settlement. Hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan 630 miliar rupiah. Total penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi dari lembaga penjamin simpanan sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah 6,76 triliun rupiah. Aduh, pusing banget tuh baca-baca uang kayak gitu. Akhirnya dikorupsi juga kan. Utang negara terus. Kacau. Nah, ini nih yang divonis tuh dapat 10 tahun penjara Budi Mulya yang merupakan Gubernur Bank Indonesia. Dan diberikan vonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 17 Juli 2014. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukumannya nih menjadi 12 tahun penjara. Sementara di tingkat kasasi, Mahkamah Agung kembali memperberat vonis Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara. Majelis Hakim yang memperberat hukuman di tingkat kasasi yaitu Artijo Alkosar dengan anggotanya MS Lume dan M. Askin. Budi dihukum dalam kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menilai pemberian FPJP yang dilakukan Budi tidak disertai dengan itikat baik. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai 8 triliun rupiah. Aduh,
Pusing banget ini. 8 triliun rupiah uangnya gak tahu dikemanain. Akhirnya di penjara cuma 15 tahun. Itu juga penjaranya enak. Gak tahu juga sih, jangan suujon lah. Ya udah, kita lanjut aja ke kasus korupsi yang menyusahkan berdampak langsung kepada kita. Kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP ini merugikan negara sampai 2,3 triliun. Nah, tadinya nilai proyeknya 5,9 triliun. Kasus korupsi EKTP terjadi di tahun 2011 dan 2012. KPK menetapkan beberapa orang tersangka korupsi dari pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi DPR seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Kasus ini berawal, ini kronologinya nih guys. Berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan. Ya, salah satunya komponennya yaitu nomor induk kependudukan. Pemerintah juga menargetkan pembuatan EKTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek EKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang EKTP ya, dimulai sejak tahun 2011 guys. Banyak bermasalah karena diindikasi banyak terjadi penggelembungan dana. Dari awal juga ini udah jadi masalah nih EKTP nih. Tapi diminta tak berhenti di Setia Novanto, KPK kemudian mengungkap adanya kong kali kong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat wakil rakyat, pejabat BUMN hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada 2011 hingga 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, ini korupsi yang tadi disebutkan untuk menguntungkan keuntungan pribadi dan orang lain, kemudian yang korporasi ini nih kayaknya nih. Korupsi berjamaah. Akhirnya negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah. DPR juga sempat dibuat heboh nih karena KPK selama menangani kasus melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI. Bahkan nama-nama tokoh besar ikut dikaitkan. Dalam perkara pokok kasus korupsi EKTP ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Yaitu mereka ini para koruptor busuk ini, yaitu Setia Novanto, kemudian 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Bapak Irman dan Sugiharto, pengusaha Madeoka Masagung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irpanto Hendra Pambudi Cahyono. Nah, Irpanto Hendra ini merupakan keponakannya Bapak Setia Novanto katanya. Nah, kemudian pengusaha Andi Narogong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari. Korupsi dimulai setelah rapat pembahasan anggaran pada Februari 2010. Pada saat itu, Irman yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil diminta sejumlah uang oleh Ketua Komisi 2 DPR, yaitu Baharudin Napitupulu. Permintaan uang itu bertujuan agar usulan anggaran proyek EKTP yang diajukan Kemendagri disetujui Komisi 2 DPR. Aduh, jahat banget sih. Nah, proyek EKTP ini juga memang dibahas di Komisi 2 DPR sebagai mitra dari Kemendagri. Irman kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menyatakan pemberian fee kepada anggota DPR akan diselesaikan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman sendiri bekerja sama dengan Andi Narogong agar perusahaan Andi dimenangkan dalam tender proyek EKTP. Nah, si Andi sama si Irman ini kemudian minta bantuan kepada Setia Novanto
yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar. Mereka berharap agar Novanto dapat mendukung dalam penentuan anggaran proyek ini. Novanto pun menyatakan akan mengkoordinasi dengan pimpinan fraksi yang lain agar memutuskan pembahasan anggaran proyek EKTP di Komisi 2 DPR. Beberapa nama disebut-sebut ikut dalam sejumlah pertemuan untuk membahas anggaran proyek EKTP tersebut, termasuk Nazarudin dan ketua fraksi Partai Demokrat di DPR kala itu, Bapak Anas Urbaningrum. Dari beberapa kali pertemuan disepakati anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun, sebanyak 51% dari total anggaran yaitu 2,6 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja real proyek. Nah, ini untuk real proyeknya itu cuma 2,6 guys. Sisanya 49% yaitu 2,5 triliun akan menjadi bancakan. Nah, rinciannya begini. Dibagi kepada pejabat Kemendagri sebesar 7%, yaitu 365 miliar. Wah, itu bukan uang sedikit guys. Kemudian anggota Komisi 2 DPR 5%, 261 miliar. Setia Novanto dan Andi Narogong 11%, yaitu 574,2 miliar. Anas dan Nazarudin 11%, 574,2 miliar, serta sisa 15%, yaitu 783 miliar akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Wah, jahat banget sih. Ini korupsi berjamaah yang membuat rakyat susah banget ini bikin KTP. Udah jadi tuh mana belangkonya jelek, kita diberi waktu lama, kemudian udah lama-lama kita jadi bikin KTP, akhirnya KTP-nya juga jelek. Kalau terkena air tuh si belangkonya tuh copot, itu ada plastiknya, jadi gak ada namanya. Kacau parah sih Setia Novanto dan kawan-kawannya ini. Ya udah, kita lanjut aja ke kasus korupsi Hambalang. Kasus korupsi Hambalang ini mencapai 706 miliar rupiah, yaitu hasil dari investigasi BPK di tahun 2012 dan 2013. Kasus Hambalang ini melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, kemudian anggota DPR Ignatius Mulyono, Kepala Pertanahan Nasional Joyo Winoto, kemudian Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Muhammad Nazarudin. Kasus korupsi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional disingkat P3SON Hambalang pada 2010 hingga 2012 memang erat kaitannya dengan Partai Demokrat seperti yang saya tadi sebutkan. Ini merusak elektabilitas Partai Demokrat. Karena sejumlah kader partai berlambang Mercy itu terpaksa, Partai Demokrat kan kayak Mercedes-Benz itu, terpaksa berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat dalam kasus tersebut. Nah, ini nih orang-orangnya nih. Yang pertama, Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum ini merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Dinyatakan sebagai tersangka atas keterlibatan Anas dalam kasus, yaitu dari pernyataan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin pada tahun 2011. Nazarudin saat itu melarikan diri ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah itu, Komisi Anti Rasuah mulai menyelidiki informasi tersebut dan menetapkan Anas sebagai tersangka pada kurun Februari 2013. Pada akhir September 2014, Anas dinyatakan terbukti menerima gratifikasi 2,21 miliar dari PT Adikarya terkait dengan proyek Hambalang. Kemudian yang kedua yaitu Andi Malarangeng. Sama seperti Anas, kader Demokrat yang terseret kasus ini yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga.
dan mantan anggota DPR Angelina Sondak pada Juli 2014. Andi dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 2 bulan penjara karena dinilai terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar dan 550 ribu dolar Amerika Serikat. Andi pun bebas dari lapas Sukamiskin pada Jumat dan kini kembali bergabung di Partai Demokrat sebagai sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Gak ada malu-malunya ya mereka ini. Udah salah pengen masuk lagi. Terus ada yang mau dipilih katanya jadi anggota DPR. Wih, apa-apaan gak punya malu. Urat malunya udah copot kayaknya. Yang ketiga yaitu ini ada Angelina Sondak. Pada Januari 2013, Angelina divonis terbukti menerima suap 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pengadilan tingkat pertama. Angelina Sondak divonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Namun, vonis bertambah berat pada tingkat kasasi ketika Anji divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta kewajiban membayar uang pengganti senilai 12,58 miliar dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat. Belakangan, peninjauan kembali yang diajukan oleh NG dikabulkan oleh hakim sehingga ia divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta tanpa dibebankan uang pengganti. Nah, enak banget ya dikurangin. Nah, ini untuk proyek Kompleks Hambalang berjalan sejak 2003. Untuk pusat pelatihan para atlet nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus korupsi proyek mangkrak ini pada 2012. Ya, proyek mangkrak sampai sekarang masih ada tuh Candi Hambalang namanya. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat korupsi Hambalang merugikan negara sebanyak 706 miliar rupiah. Itu hasil audit investigasi dari BPK pada 2012 sampai 2013. Adapun anggaran untuk proyek ini sebesar 2,5 triliun pada era Menpora Andi Malarangeng, politikus Partai Demokrat. KPK menetapkan Andi Malarangeng, Coel Malarangeng, Angelina Sondak, Deddy Kusdinar, Mahfud Suroso, Teguh Bagus Muhammad, dan lain-lain sebagai tersangka. Nah, ini yang jadi ini sampai sekarang tuh ada nama Ibas yang kerap disebut dalam persidangan, salah satunya oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis dalam persidangan pada Kamis 14 Agustus 2014. Pada saat itu Yulianis itu menyebut ada aliran dana ke Ibas dari Najarudin, bendahara Partai Demokrat. Tak hanya Ibas, aliran dana dari Najarudin mengalir ke Marzuki Ali dan Andi Malarangeng senilai 500 ribu dolar terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Nama Ibas juga tersebut terpidana kasus korupsi Hambalang lain seperti Anas Urbaningrum dan Angelina Sondak. Tapi pada 27 Februari 2013, Ibas membantah dan menilai tudingan itu tidak benar dan tidak berdasar. Ia mengklaim tidak mengetahui apapun terkait tudingan tersebut. Tapi ya gak tahu juga sih ya. Tapi pada proyek Hambalang ini yang paling terkena dampaknya tuh ini atlet-atlet sih. Karena kan ini tadinya tuh digunakannya untuk ya sarana prasarana olahraga ini. Ini kalau pusat pelatihan pendidikan olahraga ini nggak mangkrak, jadi pastinya ini olahraga di Indonesia pasti akan maju sih. Soalnya dari desainnya, dari konsepnya itu sangat keren sih menurutku. Tapi ya gitulah penyakit orang Indonesia, pejabat-pejabatnya nggak cukup sama uang segitu, akhirnya nambah cara instan yang nggak halal. Akhirnya dikorupsilah dana Hambalang tersebut yang menjadikan proyek tersebut mangkrak dan tidak bisa digunakan oleh para atlet-atlet di Indonesia.
Akhirnya negara rugi deh sama proyek tersebut. Nah, untuk kasus korupsi selanjutnya yaitu yang terakhir nih, yang baru-baru ini terjadi, bukan yang minyak goreng ya, kita ambil yang korupsi bansos COVID-19. Seperti yang tadi kita sebutkan, nah, skandal kasus korupsi ini terungkap pada Desember 2020. Menurut KPK, saat mengungkap konstruksi perkara, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial diduga menyepakati adanya fee dari setiap paket bansos. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000. Paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Terang Firly dalam konferensi pers pada Desember tahun lalu. Padahal ya dari uang-uang 10.000 itu ada warga yang betul-betul bertumpu pada bantuan sosial tersebut. Parah banget sih itu. Nah, dalam proses persidangan, mantan Menteri Sosial Julia Batubara itu sejumlah nama dilingkari Kemensos dan DPR disebut terlibat dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Juliari disebut membagi jumlah alokasi kuota 1,9 juta paket bansos COVID menjadi beberapa kelompok penyedia. Sebanyak 1 juta paket diberikan kepada kelompok Herman Heri, Ivo Mongkaren, 400.000 kuota untuk grup Ihsan Yunus, Imam Ikram, Agustri, Yogasmara, 300.000 kuota untuk kepentingan Bina Lingkungan, dan 200.000 paket untuk Juliari sendiri. Waduh, kacau. Adapun KPK sudah meminta keterangan atau klarifikasi Juliari dari Ketua Komisi 3 DPR fraksi PDIP Perjuangan, Herman Heri, dalam proses penyelidikan. Sejak awal kasus bergulir sampai dengan tuntutan jaksa, kasus ini telah menyedot perhatian publik. Hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan yang dituntutkan ke mantan politikus PDIP Perjuangan dianggap terlalu ringan. Mengingat menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW pada pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar mengakomodir penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah. Lembaga yang fokus menyorot isu korupsi tersebut juga menilai skandal di Kementerian Sosial yang terkuak pada Desember 2020 ini syarat akan kejanggalan. Katanya juga sebetulnya kami yang mengapresiasi KPK yang kemarin berhasil membongkar skandal besar di Kemensos, yaitu korupsi paket sembako yang sebetulnya sudah lama dicurigai karena potensi korupsi pengadaan darurat, ungkap peneliti dari ICW yaitu Almas Safrina dalam diskusi yang disiarkan langsung. Tapi sayangnya dalam proses penanganan masih banyak hal yang kami nilai janggal dan kurang maksimal. Kayaknya ada nih dikasih, nggak tahu juga sih, tapi ya mudah-mudahan enggak sih. Tapi katanya juga saya pernah dengar kalau ada undang-undang yang katanya kalau melakukan korupsi di tengah-tengah musibah, wabah COVID juga kan itu termasuk musibah, itu yang menjadi pelaku korupsi itu langsung dihukum mati katanya. Tapi ya Indonesia katanya sangat mementingkan hak-hak untuk hidup, jadi ya sampai sekarang sih gak jadi, malah dikurangi loh. Dikurangi itu katanya gara-gara hukumannya dikurangi gara-gara Juliari Batubara bersifat baik. Ya berarti korupsi baik dong gitu. Kemudian gara-gara banyak dicaci dan dimaki akhirnya menderita. Ya Pak Juliari Batubara emangnya gak mikir apa rakyat-rakyat yang susah lagi masa-masa pandemi ini bagaimana menderitanya gitu loh. Tapi ya akhirnya gitulah hukum Indonesia.
Nah ini nih, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih lama setahun dibanding tuntutan jaksa, yaitu 11 tahun penjara. Nah ini nih yang memberatkan dan meringankan hukuman untuk Juliari Batubara katanya. Yang pertama yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria. Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkal perbuatannya. Kacau banget si Juliari. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam. Yaitu wabah COVID-19. Tipikor di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah ini ada hal yang meringankan nih. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Kemudian terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah. Padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian selama persidangan kurang lebih 4 bulan, terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah macam-macam, alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri, selaku terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Mateus Joko Santoso. Dari kelima kasus tersebut, kasus korupsi Indonesia ini ya semuanya parah sih. Semuanya merugikan keuangan negara. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagaimana sih peran Pancasila dalam pencegahan atau meminimalisir kasus korupsi di Indonesia. Pancasila itu sangat berperan penting loh dalam pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Jika benar-benar dipahami dan didalami makna dan arti yang sebenarnya oleh masyarakat itu sendiri atau para pelaku korupsi. Terdapat 2 faktor yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Untuk faktor eksternal muncul dari lingkungan, dapat berupa hukum, sanksi sosial dan watak masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum yang kuat tanpa adanya keraguan dari pemberi hukum dapat mencegah dan meminimalisir kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Tapi pada faktanya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia itu banyak yang mudah tergoyahkan oleh sesuatu yang gitulah, bisa kita pahami sendirilah. Itu sampai bisa dikatakan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya gitu, yang korupsi, yang mencuri uang negara hukumnya segini. Yang rakyat itu yang ada kasus nenek-nenek curi singkong itu hukumannya berat banget. Itu rakyat biasa padahal yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Tapi ya bagaimana mau membuat jerak para pelaku korupsi kalau hukumannya juga iya sih dihukum benar udah misalnya 20 tahun penjara atau 12 tahun penjara tadi, tapi di dalamnya juga pas lagi dikurung itu di penjara kayaknya lebih bagus ya dari kos-kosan saya. Ada AC-nya, WC-nya bersih, kasurnya empuk. Beda banget sama kos-kosan saya pokoknya. Nah ini harusnya yang dibenahi itu ini sih, tapi gak tahu sih, semuanya di dunia ini kalah sama uang. Kita tunggu aja keadilan di akhirat ya teman-teman. Nah ini kemudian ada faktor internal nih, faktor yang muncul dari dalam diri masing-masing individu.
dapat dikuatkan melalui pendidikan dan pembiasaan hal-hal baik dari masa kecil, sehingga terciptalah kebiasaan atau karakter masyarakat anti korupsi. Ya katanya sih udah susah itu, ini udah menjadi budaya, korupsi itu udah menjadi budaya katanya di Indonesia. Ya hilangkanlah budaya-budaya yang tidak benar ini seharusnya. Warisan dari nenek moyang, ya dari zaman VOC katanya. Ya mulai dari sekarang aja kita menjadi masyarakat anti korupsi. Ya susah sih, emang susah, tapi kita doakan aja negara kita semoga dengan doa kita negara kita bisa terhindar dari yang namanya kasus-kasus korupsi yang ya negara menjadi rugi lah, kemakmuran rakyat menjadi terhalang oleh kasus-kasus tersebut. Kita kembali kepada diri masing-masing sih. Nah terus apa tuh peran Pancasila? Jika nilai Pancasila betul-betul dipahami katanya, pasti dengan satu nilai Pancasila saja mampu meminimalisir dan mencegah seorang untuk korupsi. Contohnya pada nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika seluruh masyarakat mampu memahami lebih dalam nilai sila pertama, tentunya dengan kepercayaan terhadap Tuhan dan memiliki suatu ketakutan terhadap Tuhan, Sang Pencipta alam dunia ini, pasti tidak akan terjadinya kasus-kasus korupsi yang dapat merugikan negara. Meskipun agama di Indonesia beragam, tapi tujuannya tetap satu. Dari seluruh agama yang Indonesia pasti membimbing umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Lantas korupsi perbuatan baik atau jelek? Korupsi merupakan perbuatan yang sangat keji, busuk, dan rusak banget saudara-saudara. Tidak ada ajaran agama manapun yang memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jahat. Nah, patut dipertanyakan nih orang-orang yang tadi kita sebutkan dan orang-orang yang mendapat ponis-ponis tertentu, jiwa Pancasilanya. Apakah selain jiwa Pancasila, apakah ada iman yang ada di dalam dirinya tertanam gitu loh. Nah, dapat kita simpulkan saja, ternyata kasus-kasus korupsi di Indonesia itu terjadi karena adanya rasa tidak berkecukupan tentang apa yang ia dapatkan. Ya kita lihat mantan Kementerian Sosial itu Pak Juliari Batubara itu, dia itu bukan orang susah, dia udah berkecukupan, uangnya udah cukup buat makan sehari-hari, mobil udah punya, tapi ya itu gara-gara tergiur sama hal-hal yang lebih besar dan didapatkannya dengan instan, akhirnya ia melakukan korupsi. Ya meskipun cuma 10.000 katanya dari tiap paket bansos dikali 1,9 juta, mantap. Ya itulah yang terjadi di negara kita. Semoga Indonesia dengan pemuda-pemudanya kini kita bisa merubah wajah pemerintahan di Indonesia ini menjadi wajah yang baik tanpa adanya kasus korupsi yang membuat negara menjadi rugi besar dan hutang negara juga tidak terus membengkak ya teman-teman. Ya tak terasa kita udah 54 menit menemani teman-teman ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah-salah kata atau ya salah memberikan suatu informasi. Saya mengajak teman-teman supaya tidak menelan bulat-bulat apa yang saya sampaikan. Jadi ditelaah lagi apa yang saya sampaikan supaya wawasan kita itu lebih banyak lagi. Karena ini merupakan podcast pertama dan podcast perdana saya di YouTube ya.
Jadi mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya menjadi pemuda pembangun bangsa Indonesia. Dadah.